Kerajaan Kongo adalah kerajaan yang kuat di Afrika Tengah dari abad ke-14 hingga abad ke-19. Letaknya di tempat yang sekarang menjadi Angola Utara dan Republik Demokratik Kongo. Kerajaan ini terkenal dengan sistem politiknya yang canggih, budayanya yang semarak, dan kekayaannya. Kekayaan ini berasal dari perdagangan tembaga, gading, dan tekstil. Orang Kongo adalah petani dan pengrajin yang terampil. Mereka juga pedagang yang sukses, dan barang-barang mereka sangat dicari oleh masyarakat Afrika lainnya. Kerajaan itu diperintah oleh seorang raja yang dikenal sebagai Manikongo. Manikongo memegang kekuasaan yang signifikan dan dinasihati oleh Dewan Tetua. Kerajaan Kongo dibagi menjadi beberapa provinsi yang masing-masing diperintah oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab kepada Manikongo. Kerajaan itu memiliki hierarki sosial yang kompleks dengan bangsawan, rakyat jelata, dan budak. Perbudakan ada di Kongo sebelum kedatangan orang Eropa, tetapi tidak didasarkan pada ras atau etnis. Orang Kongo dikenal dengan tekstilnya yang indah, yang ditenun dari serat pohon palem raffia. Mereka juga menghasilkan patung-patung yang rumit dari kayu dan gading. Orang Kongo adalah pengrajin logam yang terampil dan menghasilkan berbagai alat dan senjata dari besi dan tembaga. Kerajaan itu adalah pusat perdagangan utama di Afrika Tengah, dan para pedagangnya berdagang dengan masyarakat Afrika lainnya, serta dengan pedagang Arab dari seberang gurun Sahara. Kedatangan bangsa Portugis pada abad ke-15 secara dramatis akan mengubah jalannya sejarah Kongo. Pada tahun 1492, penjelajah Portugis yang dipimpin oleh Diogo Cao berlayar menyusuri pantai Afrika dan bertemu dengan kerajaan Kongo. Orang Portugis terkesan dengan kekayaan dan kecanggihan kerajaan, dan mereka ingin membangun hubungan perdagangan. Kongo juga tertarik untuk berdagang dengan Portugis, yang membawa barang dan teknologi baru. Awalnya, hubungan antara kerajaan Kongo dan Portugis adalah diplomasi dan perdagangan. Portugis membawa barang-barang seperti tekstil, senjata, dan barang-barang manufaktur, sedangkan Kongo menawarkan tembaga, gading, dan kain raffia. Namun Portugis segera menemukan bahwa komoditas yang paling menguntungkan di Kongo adalah budak. Permintaan budak di Amerika tumbuh dengan cepat, dan Portugis melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan besar dengan memasok permintaan ini. Portugis mulai menekan Kongo untuk menjual budak kepada mereka. Mereka menawarkan para penguasa Kongo akses ke senjata api dan barang-barang Eropa lainnya dengan imbalan budak. Awalnya, Kongo menolak tuntutan ini, tetapi Portugis gigih. Portugis menggunakan kombinasi diplomasi, paksaan, dan manipulasi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka mengeksploitasi persaingan antara para pemimpin Kongo yang berbeda, mempermainkan mereka satu sama lain untuk meningkatkan pengaruh mereka. Mereka juga mulai terlibat dalam penggerebekan budak, menangkap orang-orang dari Kongo dan daerah sekitarnya untuk memicu perdagangan budak yang berkembang di Amerika. Pergeseran dari perdagangan barang tradisional ke perdagangan manusia menandai titik balik dalam hubungan antara Kongo dan Portugal. Itu juga mengatur panggung untuk babak gelap dalam sejarah Kongo, di mana kerajaan akan menjadi sangat terlibat dalam perdagangan budak transatlantik. Perdagangan budak memiliki dampak yang besar pada kerajaan Kongo. Itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi pertumbuhan ini datang dengan biaya manusia yang mengerikan. Elit Kongo, termasuk raja dan para bangsawannya, mendapat untung besar dari perdagangan budak. Mereka menggunakan kekayaan baru mereka untuk mengonsolidasikan kekuasaan mereka dan untuk mendanai gaya hidup mewah mereka. Kerajaan menjadi semakin bergantung pada perdagangan budak, dan itu menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah Kongo. Dengan masuknya kekayaan dari perdagangan budak, kerajaan Kongo mengalami periode ekspansi ekonomi. Ibu kota, Banza Kongo, tumbuh menjadi pusat komersial yang ramai. Pedagang Portugis mendirikan pos perdagangan, dan barang-barang dari Eropa membanjiri kerajaan. Elit Kongo menggunakan kekayaan mereka untuk membangun istana, membeli barang-barang mewah, dan melindungi seni. Kerajaan juga menjadi lebih kuat secara militer. Raja-raja Kongo menggunakan kekayaan mereka untuk membeli senjata dan meriam dari Portugis. Ini memungkinkan mereka untuk memperluas wilayah mereka dan untuk mempertahankan diri dari musuh-musuh mereka. Kerajaan Kongo mencapai puncak kekuasaannya pada abad ke-16. Namun, periode kemakmuran ini dibangun di atas dasar eksploitasi dan kekerasan.
Perdagangan budak adalah sistem yang brutal dan tidak manusiawi. Jutaan orang Afrika secara paksa dikeluarkan dari rumah mereka dan diangkut ke Amerika dalam kondisi yang mengerikan. Perdagangan budak memiliki dampak yang menghancurkan pada masyarakat Afrika, termasuk kerajaan Kongo. Itu menyebabkan depopulasi seluruh wilayah, serta peningkatan peperangan dan ketidakstabilan.